Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali menyapa Anda semua di hari Sabtu pagi ini. Sebelum nanti kita akan memulai hari, juga memulai akhir pekan juga ya. Kita sama-sama semuanya dimanapun Anda berada. Kami percaya hadirat Tuhan itu gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan, kita menyembah Tuhan sekali lagi pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, mari katakan bersama. Kau penjana hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, persembahkan seluruhnya. Amin. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Mari dari awal nyanyikan. Kau penjuna hidupku. Ini setiap hati kami Bapa. Hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, Kau jiwa kami. Yesus, jiwaku aman dalam tangan. Mari angkat tanganmu bersama, naikkan. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Katakan bersama, Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Amin. Jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Oh, mari sembah. 'Cause 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 'c
kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Mari naikkan bersama. Kiana ya raya ramasyaka ya raya 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 raya. Kami sembah, kami mau berterima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang sungguh indah. Kiana ya ramasyaka ya raya 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 raya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, buat kasih-Mu kami mau bersyukur. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat tanganmu bersama naikkan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu Bapa. Amin. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat Tuhan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari lebih lagi naikkan bersama. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat apapun yang ada dalam hidup kami, kejadian demi kejadian, kami melihat sepanjang hari kami. Kalau kami menoleh ke belakang, sejujurnya kalau kami mau terus terang dalam hati kami sungguh melihat bahwa Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Biar kasih-Mu saja itu yang terukir dalam lubuk hati kami, sehingga hati kami penuh dan tak pernah berpikiran jelek tentang Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami merendahkan diri untuk kami mendengar firman-Mu. Sungguh-sungguh setiap firman yang dibagikan boleh mengubahkan hati siap kami ya Tuhan. Kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di dalam hadirat Tuhan. Tak satu pun Tuhan tutup sebelah mata, semua orang Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya sungguh hanya firman kebenaran dan firman-Mu memerdekakan setiap kami semua yang mendengarkannya. Tutup bungkus dengan kuasa
darahmu, sembunyikan hamba di balik salibmu, biar hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pagi hari ini saya beri judul sharing doa pagi hari ini adalah saat dalam kesesakan. Seringkali hidup ini terkadang gak cuma di atas tapi juga ada di bawah. Katanya ada masa-masa kita ada di puncak gunung, puncak bukit, tapi tak jarang kita juga lewati lembah. Saya percaya gak peduli hari ini Anda profesinya apapun, Anda latar belakang keluarga seperti apa, Anda berada di kota manapun, setiap kita itu sama-sama manusia biasa dan terkadang hidup itu ada situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan, bukan? Dan gak jarang kita mengalami yang namanya kesesakan. Kalau kita lihat di Alkitab, termasuk salah satu orang hebat yang Anda dan saya pasti sudah tahu, sering dengar namanya, yaitu Daud. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat 1 sampai ayat 6 saya bacakan buat Anda semuanya. Judul perikopnya adalah Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Sedikit background story, Siklak ini adalah sebuah kota yang diberikan oleh Akis, salah satu raja Filistin di kota-kota orang Filistin kepada Daud. Ketika Daud juga sedang mengalami pelarian, dia seolah-olah terbuang atau terusir karena harus kabur karena situasi, karena dikejar-kejar oleh Saul waktu itu. Lalu Daud singkat cerita minta satu tempat untuk Daud dan orang-orangnya itu bisa stay di sana, bisa tinggal dan diberikan kota yang namanya Siklak. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Daud itu hendak maju berperang. Jadi sebelum pasal 30 ini, Daud dengan 600 orang tentara-tentara Daud itu hendak ikut ke dalam medan perang bersama orang-orang Filistin. Waktu itu Daud pura-pura saja. Jadi kemana orang Filistin pergi, di situ Daud juga hendak berperang juga di sana. Nah, singkat cerita Daud disuruh kembali karena takut, karena kelihatan nih orang Ibrani nanti jadi musuh dalam selimut. Nah, ayat 1, Daud kembali ke Siklak. Nah, ternyata di sana Daud menemukan sebuah situasi yang di luar dugaan. Siklak terbakar habis, dikalahkan oleh orang Amalek. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh orang Amalek dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yaitu kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, ada sebuah kesedihan, ada sebuah kepedihan di dalam hati, sampai-sampai menangis pun jadi lelah, jadi capek, karena begitu berkecamuk rasa di dalam hati melihat kondisi tidak hanya secara fisik, kota yang mereka tinggali kurang lebih 1-2 tahun lamanya itu terbakar habis. Tapi lebih dari itu, istri dan anak-anak mereka semua itu diangkut semuanya, ditawan untuk dijadikan budak oleh orang Amalek. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, firman Tuhan mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ini tidak hanya melihat semuanya itu terjadi, tetapi dia juga mengalami rumahnya juga terbakar, istri dan anak-anaknya juga diangkut, ditawan. Tapi ada satu hal lagi yang Daud alami lebih daripada orang-orang Israel, 600 orang banyaknya. Daud plus penderitaannya ditambah dengan 600 orang itu karena saking pedih hatinya, karena hatinya sangat terluka, panik, hilang kendali. Mereka semua menyalahkan Daud atau punya banyak hal di dalam hatinya Daud, di dalam hati mereka terhadap Daud. Oh, ini salahmu, ini terjadi karena andai kamu gak bawa kita ke sini, ke sana dan sebagainya. Apapun lah yang ada dalam pikiran mereka, dan akhirnya mereka shortcut karena ingin melampiaskan frustasinya. Mereka hendak melempari Daud dengan batu. Jadi Daud mengalami situasi yang tidak mudah. Kata-kata sangat terjepit. Daud sangat terjepit. Itu kalau di terjemahan yang lain, terjemahan asli, saya studi beberapa. Itu dikatakan sebagai sangat stres, extremely anxiety. Ada sebuah kecemasan, stres yang sangat luar biasa, sangat ekstrim, rasa sakit, menderita sekali. Itu yang Daud alami. Tidak hanya satu sisi karena Amalek, tapi juga karena orang-orangnya, orang-orang yang selama ini ada di dekatnya. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi ngomong soal kesesakan, bisa jadi lebih mudah kalau itu terjadinya sesuatu yang di luar kita. Maksudnya bukan karena ada suatu hal yang terkena dalam diri kita. Misalkan Anda mengalami kesesakan karena atasan di tempat kerja, atau karena teman, sesama kolega di kerja, atau kalau Anda masih kuliah atau bersekolah, teman-teman di sekolah atau di kampus. Tapi kesesakan ini akan sangat-sangat lebih terasa ketika kenanya atau penyebabnya itu karena orang-orang yang dekat sama kita. Circle yang ada di dalam hidup kita. Apalagi kalau kena pada keluarga. Entah karena ada anggota keluarga yang sakit, atau ada anggota keluarga, anak bapak ibu yang memberontak, atau masalah ekonomi mungkin yang sampai berdampak pada kehidupan rumah tangga bapak ibu. Akhirnya semuanya itu tercampur aduk jadi satu. Dan di posisi itu Daud sangat terjepit. Apa yang Daud alami? Kalau Anda nanti teruskan baca ayat-ayat berikutnya, kita tahu ceritanya. Akhirnya Daud berhasil melewati situasi itu meskipun hatinya juga stres, anxiety, cemas, depresi di dalam hati, di dalam jiwanya. Di luar juga ada chaos, kekacauan. Tapi at the end Daud mengalami yang namanya kemenangan. Dia berhasil melewati semuanya itu dengan berkemenangan. Apa yang kita bisa petik dari kisah yang terjadi dengan Daud ini? Yang pertama, saat dalam kesesakan, tetaplah mencari Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalau saya bayangkan Daud itu terpojok sekali. Bisa jadi ada orang-orang yang udah pegang batu, hendak lemparin dia. Tapi ayat berikutnya ngomong seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Seringkali kita dengar kalau jalan sekeliling kita itu buntu, tetap ada satu jalan yaitu ke atas. Tuhan itu selalu jadi solusi yang terbaik. Apapun permasalahan, apapun situasi, apapun kondisi yang kita alami dalam hidup kita, termasuk dalam lembah atau jurang terdalam, kesesakan sekalipun sampai rasa-rasanya tak mampu lagi ini bernafas. Kata-kata menguatkan kepercayaannya, Daud itu seolah-olah seperti ini. Tidak sekedar Daud kamu bisa, ayo yang kuat ya yang kuat. Enggak sekedar itu. Di terjemahan bahasa Inggrisnya, Daud itu encourage himself.
dia menguatkan dirinya, atau dalam bahasa aslinya, Daud itu seolah-olah seperti menalikan. Kalau kita punya sepatu, ada talinya. Kalau longgar, apa yang kita lakukan? Kita ikatkan talinya supaya sepatunya tidak lepas kalau kita jalan. Yang Daud lakukan sama seperti itu. Dia menalikan dirinya, menalikan imannya, menalikan atau mengikat dirinya kuat-kuat. Bind himself. Mengikat dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga dalam situasi yang tidak mudah itu, kalau Anda pernah tahu tentang, kalau misalnya kita di jalan raya, seringkali ada toko-toko, ada boneka yang kelihatannya dari plastik, kena angin, kesana kemari, tapi boneka itu tidak terbang. Karena rupanya di bagian bawahnya, dasarnya, ada pemberatnya. Waktu kita tetap mencari Tuhan, di dalam kesesakan sekalipun, waktu kita mengikatkan diri dengan Tuhan, semakin merapatkan barisan kita, malah tidak menjauh tapi semakin mendekat dengan Tuhan, erat-erat, hidup kita itu akan punya yang namanya bobot. Sehingga kita itu tidak gampang kena angin, terpaan angin, badai dalam kehidupan ini, dalam kesesakan. Situasi sekeliling kita boleh goncang. Tapi waktu kita mencari Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, erat-erat, nempel sama Tuhan, kita ini akan jadi orang yang tidak akan mudah goyah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, bergoyang semuanya, tapi hati kita, iman kita, diri kita, kepercayaan kita pada Tuhan, itu tidak akan mudah goyah. Apakah Daud tidak khawatir? Khawatir pasti. Apakah Daud tidak nangis waktu itu? Wah, saya percaya pasti menangis. Kepikiran istri dan anak-anaknya, kepikiran rumahnya, belum lagi terancam bahaya. Tapi di tengah-tengah situasi yang tak mudah itu, Daud mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan dia tetap mencari Tuhan. Dan kita lihat ya di ayat 7, dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Waktu itu kalau mau cari Tuhan, itu prosedurnya, ada efod. Puji Tuhan hari ini kalau kita cari Tuhan, kita itu tak perlu ada tatanan tertentu yang kalau zaman perjanjian lama, bawa kerbau, bawa domba, harus disembelih dulu. Hari ini kalau kita mau mencari Tuhan, kita sebut aja nama Tuhan Yesus dengan hati yang haus, lapar, takut dan gentar akan Tuhan, minta pertolongan. Tuhan itu mendengarkan, Tuhan itu tak pernah menutup telinganya. Dan dikatakan, bawalah efod kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9, lalu pergilah Daud bersama ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Keputusan yang terbaik, yang pertama, itu mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan berdoa. Kalau misalnya, wah, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya harus berdoa. Sudah hati itu begitu kalut karena saking sesaknya. Tidak bisa berdoa. Paling tidak Anda bisa lari kepada firman. Ambillah Alkitab di rumah Anda. Bacalah. Baca dengan suara hingga telinga Anda pun mendengarnya. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya teringat suatu ketika saya mengalami sebuah kesesakan, saya lupa malah masalahnya apa, tapi apa yang terjadi itu membekas sampai hari ini. Karena waktu itu saya nggak bisa berdoa. Akhirnya saya ambil Alkitab saya buka satu ayat di Mazmur 18, saya mau bacakan buat Anda. Saya baca 2 ayat ini keras-keras,
di depan kaca waktu itu, di depan cermin, telinga saya mendengar, saya ulang-ulang 2 ayat ini. Entah kenapa setelah saya membaca 2 ayat ini, ada sebuah semangat yang timbul di hati saya. Ada sebuah iman yang timbul dalam hati saya. Masalahnya masih ada, tetapi sayanya yang berubah. Sayanya yang dimerdekakan terlebih dahulu untuk bisa kuat menghadapi masalah yang saya hadapi waktu itu. Di dalam kesesakan. Saya bacakan ya 2 ayat ini. Mazmur 18 ayat 29 dan 30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saya ulang-ulang 2 ayat ini. Hingga iman saya bangkit. Hingga saya melihat bukan masalahnya yang besar. Bukan situasinya yang sukar. Tapi Tuhan saya, Tuhan kita semua lebih besar dari semua yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, saat dalam kesesakan, tetaplah berada dalam komunitas. Daud mencari imam, mencari Abiatar. Daud juga melibatkan 600 orang yang mereka ini juga pedih hatinya. Paling tidak orang-orang ini telah ada bersama-sama Daud selama ini. Meskipun sempat mau melempari Daud dengan batu. Tetapi lebih baik untuk Daud itu bersama-sama dengan orang. Tidak menyendiri. Kalau menyendiri untuk mencari Tuhan bolehlah. Tapi kalau dalam masalah pikiran lagi kalut. Jangan menyendiri. Carilah bantuan. Carilah orang. Kalau Bapak Ibu Saudara punya tempat penggembalaan, Anda telah tertanam dalam sebuah gereja lokal, pergilah kepada pemimpin rohani Anda, pergilah kepada saudara seiman Anda, temukan partner doa, bukan tentang orang-orang yang kita berkumpul lalu kita berkeluh kesah saja, tetapi waktu Anda menceritakan isi hati apa yang ada dalam kepedihan Anda setelah Anda mencari Tuhan, Tuhan pasti kirimkan. Bahkan Tuhan itu bukan kirimkan tiba-tiba waktu kita amin ada orang depan kita yang akan jadi penolong. Tetapi sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara seiman kita. Yang bersedia menjadi partner doa kita, yang bersedia untuk sama-sama mendampingi kita melewati semuanya ini. Dan Daud menemukan orang-orang itu. Jangan hidup seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda semakin menyendiri, tutup pintu kamar, tutup pintu rumah, tidak mau bersosialisasi, biasanya pikiran itu jadi aneh-aneh. Jadi jangan menyendiri ketika dalam kesesakan. Tetaplah berada dalam komunitas. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara belum menemukan tempat, Anda tidak tertanam di gereja manapun, segera carilah gereja, rumah rohani tempat Anda bisa pulang. Tempat Anda digembalakan. Sangat penting sekali komunitas yang terus menguatkan kita semua. Dan yang ketiga, tidak hanya dalam kesesakan. Saat kesesakan, yang pertama tetaplah mencari Tuhan. Yang kedua, tetaplah berada dalam komunitas. Dan yang ketiga, tetaplah melakukan apa yang baik dan benar. Kita lihat ayat yang ke-11. Kemudian mereka di dalam perjalanan kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat 12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Wah, waktu saya baca ini generous sekali. Daud dan orang-orangnya gak cuma dikasih roti, tapi kasih air, ada lagi kue ara, 2 buah kue kismis. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hanya kita, karena kita mengalami kesesakan, hati kita pedih, lalu kita ini terpicu untuk menyakiti orang lain. Kalau Anda masih punya kuasa, Anda masih punya kesempatan untuk melakukan apa yang baik, atau apa yang benar, terlebih lagi melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tahan-tahan. Siapa sangka ternyata orang Mesir ini adalah budak
dari orang Amalek. Dan ternyata orang Mesir ini yang memegang puzzle solusi dari masalah dan kesesakan yang dialami Daud dan orang-orangnya. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, cerita berikutnya, orang Mesir ini setelah dia kuat dan segar, karena dia habis dibuang oleh tuannya orang Amalek, malah orang Mesir ini yang menunjukkan jalan kepada lokasi kemana orang Amalek itu pergi. Dan akhirnya ceritanya adalah Daud dan orang-orangnya berhasil mengalahkan orang Amalek, membawa pulang istri dan anak-anak mereka, dan malah membawa jarahan, merampas apa yang orang Amalek rampas, bahkan lebih dari itu. Jangan tahan diri Anda untuk terus tetap melakukan apa yang benar. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan, baik tidak baik, beritakanlah firman. Sama, izinkan saya juga mengatakan, baik tidak baik kondisi Anda, tetap lakukan firman. Lakukan apa yang benar. Janganlah kita itu menjadi orang yang aslinya kita orang baik, tetapi dalam kesesakan kita berubah jadi orang yang perkataannya jahat, perkataannya melukai dan menyakiti orang lain. Be good to others. Dan terutama juga Bapak Ibu Saudara, be good to yourself. Baiklah pada dirimu juga, bukan egois, tetapi pikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang hendak Anda lakukan. Saat Anda mencari Tuhan, Anda menemukan solusi. Firman Tuhan itu pelita buat kaki Anda. Dan saat Anda dikeliling oleh saudara seiman, Anda itu tidak harus melaluinya seorang diri. Dan waktu Anda terus berketetapan, memegang firman, dan melakukan apa yang benar, apa yang baik, tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri Anda. Saya percaya kesesakan ini tak selamanya harus Anda alami. Saya bacakan ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita nyanyikan satu lagu, kita cari Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami mau lebih lagi di dalam-Mu Bapa. Amin. Mari bawa segenap hatimu jemaat Tuhan. Katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mau pakai waktu yang ada pagi hari ini
Saya rindu berdoa jika ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sebuah kesesakan apapun itu. Atau jika ada orang-orang yang Anda kenal yang sedang mengalami kesesakan, saya rindu pakai menit-menit ini untuk kita berdoa. Baik untuk Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesesakan, bahkan Anda mengalami sebuah situasi yang tidak mudah, tanpa mengecilkan apa yang Anda alami, izinkan saya membacakan ayat ini lagi. Tuhan adalah baik bagi orang, bagi Bapak Ibu Saudara yang berharap kepadanya. Saat Bapak Ibu Saudara berharap pada Tuhan, Tuhan itu baik. Bukan Tuhan membaiki kalau Anda mencari Dia, enggak. Tapi Tuhan itu baik. Allah adalah kasih. Allah itu setia. Allah tak berubah. Meskipun Anda dalam kesesakan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Bukan berarti Tuhan itu meninggalkan Anda. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Maukah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kesesakan, mungkin Anda mengalami jalan buntu, ada sebuah depresi dalam hati, ada sebuah tekanan di dalam jiwa Anda. Dan pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan Anda dan Anda mau menaruh harap kepada Dia. Sekali lagi berharap kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Boleh taruh dua tangan di hati Anda seperti ini. Atau jika Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mungkin Anda tidak mengalaminya, tapi Anda tahu ada orang yang sedang mengalami kesesakan. Mungkin orang yang Anda kasihi, atau teman Anda, atau siapapun yang Anda peduli kepada orang itu. Boleh sama-sama juga taruh dua tangan di hati. Let's standing in the gap, berdoa juga untuk mereka. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, saat Anda taruh dua tangan di hati ini, sebelum saya mendoakan Anda, kita nyanyikan chorus lagu ini, kata demi kata, biarlah lagu ini keluar dari hati sebagai deklarasi iman Anda. Sebelum saya berdoa untuk Anda sekalian, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sungguh menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sungguh menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat amin, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang mengalami kesesakan ini, ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mengenal mereka nama demi nama. Bahkan rambut di kepala mereka jumlahnya pun ada di dalam benakmu. Kau hitung dan kau tahu, ya Tuhan. Kalau hari ini mereka ada dalam kesesakan,
Bukannya Tuhan diam, bukannya Tuhan tak peduli, tapi Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama-sama denganmu Bapak Ibu Saudara. Hamba berdoa, hamba melepaskan di dalam nama Yesus kelegaan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ada sebuah iman yang bangkit, ada sebuah iman yang timbul, bukan karena situasi, bukan karena ada hal yang positif yang terjadi, tetapi iman itu timbul karena firman Tuhan yang mereka renungkan siang dan malam. Karena hati mereka mencari-Mu ya Tuhan. Karena di dalam rasa desperate itu, di dalam rasa cemas, khawatir, tekanan yang bertubi-tubi dalam jiwa mereka, saat mereka mencari-Mu ya Tuhan, hamba berdoa, curahkan pribadi-Mu, curahkan kasih karunia-Mu, curahkan hadirat-Mu, karena hanya Engkau lah yang bisa menguatkan, karena hanya Engkau lah yang bisa mengangkat setiap tekanan dalam jiwa. Biar hari ini setiap Bapak Ibu Saudara yang menaruh tangan di dalam hatinya ini ya Tuhan, juga saat mereka berdoa untuk orang-orang lain yang sedang mengalami kesesakan itu, aku berdoa, hamba berdoa ya Tuhan, ya sungguh dalam hari-hari mereka mencari wajah-Mu, mereka menguatkan kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Ada sebuah kelegaan, ada beban yang terangkat dalam jiwa mereka, dan ada jalan keluar. Firman-Mu itu yang menuntun siap mereka, biar tekanan kesesakan ini tidak mengubah jati diri mereka sebagai anak Tuhan, orang-orang yang baik, orang-orang yang selama ini hidup takut akan Tuhan. Hamba lepaskan damai sejahtera, hamba lepaskan sukacita. Bahkan dalam badai sekalipun ada sebuah sukacita yang asalnya dari Tuhan saja, itu boleh ada atas hati dan pikiran mereka, menguasai apa yang mereka alami. Lebih dari itu, sekeliling boleh goncang, tapi hidup iman dan kepercayaan mereka semua dalam Engkau tak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan, hamba lepaskan kekuatan ini, lepaskan pengurapan ini, biar setiap mereka pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasih ini, mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami Engkau, semakin mengenal Engkau. Justru dalam masa-masa lembah ini, terimalah di dalam nama Yesus. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu, tanda kita berserah pada Tuhan. Maka terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Dia melihatmu dari atas sana, Dia mengasihimu dan kasih-Nya tak pernah berubah. Dan terimalah dan rasakanlah kasih setia dari Tuhan Yesus yang melampaui segala perasaanmu, yang karena pengorbanannya di kayu salib, tirai itu terbelah, tirai bait suci itu, sehingga saat engkau ada dimanapun kau berada, saat kau memanggil namanya, engkau masuk dalam ruang Maha Kudus-Nya. Dan terimalah penyertaan dari Allah Roh Kudus, Allah yang selalu ada bersamamu, lebih dekat dari yang kau kira, yang terus menguatkanmu, mengingatkanmu akan setiap rema-rema yang kau telah dengar pagi ini, atau yang kau pernah baca di Alkitabmu sepanjang waktu-waktu yang lalu. Roh Kudus yang mengingatkan, yang akan memunculkan rema firman menjadi kekuatan, dan firman itu yang memerdekakanmu. Dan terimalah itu semua berikut dengan sukacita ilahi yang datangnya dari atas saja. Maka engkau akan disanggupkan memikirkan semua yang baik, semuanya yang mulia, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, semuanya yang hanya perkara-perkara di sorga saja, bukan yang di dunia. Terimalah itu semua hanya di dalam satu nama. Kau menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah menerimanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di doa pagi berikutnya.